Halo semua, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Untuk video kali ini, aku bakalan memenuhi requestan beberapa dari kalian, atau seperti yang aku udah janjiin di video sebelum-sebelumnya, yang aku bilang kalau aku bakal bahas soal part-time di Jerman. Jadi hari ini aku ada mood buat bikin videonya, makanya ya udah deh aku coba eh, ceritain atau apa ya bahas soal itu. Sebenarnya aku udah bikin video ini, cuman nggak puas gitu, nggak sufriden sama hasilnya, dan nggak tau deh, jadi pengen ngulang aja lagi, dan aku harap untuk kali ini lebih bagus. Makanya aku belum ada edit video yang sebelumnya. Yaudah deh, langsung aja. Aku juga bakal bikin timestamp btw, jadi memudahkan kalian yang mau cari info apa aja ya sih yang kalian mau tahu soal part time di Jerman, terus memudahkan kalian juga gitu deh, mau lihat apa aja yang ada di video ini gitu. Jadi aku mau kasih tahu dulu deh secara general atau secara garis besar part time di Jerman tuh apa atau seperti apa. Jadi part time itu nama lainnya di Jerman itu kayak Nebenjob gitu atau mini job. Jadi setahu aku part time itu emang maksimal penghasilannya 450 euro. Nah, itu yang dinamakan part time atau Nebenjob atau mini job. Kalau mau lebih dari itu, kalian misalnya punya part time atau ya pekerja sampingan lebih dari 450 euro penghasilannya, itu juga bisa dinamakan part time, tapi bakalnya kalian harus bayar pajak lebih gitu. Jadi kalau kalian punya part time di Jerman, usahain, menurut aku ya, atau saran dari aku, usahain maksimal 450 euro penghasilannya per bulan. Kalau lebih dari itu, kalian harus bayar pajak lebih gitu untuk part time, karena jatuhnya udah kayak nggak part time lagi, udah kayak kerja gitu, udah kayak full job gitu, bukan part job lagi atau part time gitu lagi. Tapi kalau 450 doang, itu kalian bebas pajak gitu loh. Nggak bebas banget sih, tapi kayak udah dipotong pajak, udah terima bersihnya tuh 450 euro gitu, dan udah nggak dipotong apa-apa lagi gitu. Jadi kebanyakan orang kalau emang nyari part time atau kerja sampingan, maksimal ya penghasilannya 450 euro per bulannya gitu. Tapi kalau kalian mau lebih ya it's okay, cuman ya jatuhnya harus bayar pajak lebih gitu doang. Ya itu soal secara general ya pengertiannya si part time atau Nebenjob di Jerman. Terus apa aja sih part time atau jenis-jenis part time di Jerman itu? Banyak gitu, banyak banget ya, tergantung emang ada lowongan kerjanya di apa gitu. Ada yang jadi tukang bersih-bersih atau kayak putzfrau, atau ada juga yang jadi kayak au pair atau pengasuh anak atau babysitter, itu juga ada. Kalian mau part time di mana, di toko-toko di mana, di toko swalayan gitu-gitu segala macam bisa, atau di restoran juga bisa. Terus macam-macam sih, pokoknya part time itu dimanapun ada lowongan ya kalian bisa part time di situ, selama ada lowongannya ya, ada buka lowongan, entah itu di perusahaan, entah itu nggak tahu deh, cuma kayak semacam magang gitu. Tapi kalau dia buka part time atau segala macam ya tetap bisa gitu. Cuman yang apa sih yang umumnya part time yang di dikerjain atau dicari orang untuk yang Ausbildung atau yang mau FS-Shot atau yang lagi kuliah, itu kebanyakan ya kalau nggak jadi tukang bersih-bersih, jadi babysitter, atau kerja di resto, atau kerja di toko-toko gitu, di toko-toko. Itu sih kebanyakan yang orang-orang student ambil, atau orang yang sekolah gitu, karena itu pertama nggak perlu kayak sertifikat yang aneh-aneh gitu, nggak perlu kalian harus kualifikasi yang gimana gitu, nyarinya lebih gampang, terus lebih pasti, terus lebih banyak lowongannya gitu. Makanya kebanyakan ya part time yang kayak gitu. Terus cari di mana nih, aku juga kasih tahu kalian bisa carinya di mana aja. Jadi aku bakal kasih websitenya di deskripsi, tapi aku bakal jelasin dikit soal itu. Jadi yang pertama, kalian kalau mau, buat kalian yang mau part time jadi tukang bersih-bersih atau jadi babysitter, itu kalian bisa cari part time di website betroyet.de. Ntar aku kasih lihat di deskripsi sekali lagi. Terus kalian website itu tuh khusus buat yang mau bersih-bersih sama mau
jadi babysitter gitu ya. Nah, cara kerjanya website itu kalian kayak semacam au pair waktu itu di Au Pair World. Jadi kalian kayak harus bikin akun, terus kalian isi data diri, segala macem, terus kalian mau dibayar berapa per jamnya, terus cerita soal kalian dikit, kalian punya pengalaman nggak waktu kerjaan ini, segala macem, kalian tinggal di mana, pokoknya bakalnya di daerah sekitar kalian gitu, ruang lingkupnya yang bakal kalian cari. Terus nanti kalian juga bisa ngelamar ke orangnya langsung, jadi bakal dikasih lihat siapa aja sih yang lagi nyari babysitter atau nyari tukang bersih-bersih di sekitar kalian. Terus ntar kalian bikin lamaran, jatuhnya kayak mirip Au Pair World gitu sih si website ini. Jadi kayak bikin akun gitu, terus isi data diri segala macem, terus kalian harus daftar atau ngelamar sendiri lewat aplikasi itu atau website itu. Setahu aku website sih, aku belum pernah nyoba dia punya aplikasinya atau enggak, pokoknya di website itu kayak Au Pair World jatuhnya. Tapi yang susahnya itu kebanyakan yang nyari part-time babysitter itu pertama banyak yang mau kalian punya kualifikasi sendiri, punya sertifikat bla 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 kayak gitu. Kalau kalian misalnya sama keluarga suka kalian bisa minta surat rekomendasi, biasanya mereka bakal bantu bikin. Tapi lulusan au pair atau yang udah jadi au pair nggak ada yang gimana gitu kan, kayak dapat yang sertifikat gimana gitu, jadi nggak ada yang kualifikasi yang mereka mau biasanya. Kebanyakan mereka tuh nyarinya yang waktunya banyak gitu loh, kayak harus setiap hari datang berapa jam, jadi kayak waktunya benar-benar kayak babysitter full gitu sih. Kebanyakan mereka nyarinya, jarang yang cuma berapa jam doang per hari atau per minggu cuma berapa jam, atau cuma kayak weekend atau weekend doang kerja, itu jarang. Makanya kebanyakan susah jadi babysitter di situ karena mereka butuhnya babysitter yang full gitu loh, yang dari Senin sampai Jumat, kadang yang harus masak juga, atau yang bisa jatuhnya kayak au pair gitu di situ nyarinya, dan itu yang susah. Kita kan kebanyakan nggak ada waktu untuk, atau nggak ada waktu buatnya nggak ada waktu buat kerja sebanyak itu gitu loh. Kebanyakan itu sih yang susahnya. Jadi kebanyakan kalau yang mau nyari kerjaan di Betroid.de ini, website ini, jadi tukang bersih-bersih karena lebih cepat, lebih simple, nggak banyak kualifikasinya, dan juga banyak dicari orang. Atau kerja di garden atau di mana, di halaman gitu, di garden. Jadi entah itu kalian bersihin halaman mereka, nanem, entah ngecat, kayak gitu-gitu buat yang cowok ya. Itu aja sih soal yang website pertama. Terus yang kedua, kalau kalian mau nyari part time juga, kalian bisa nyoba website namanya eBay Kleinanzeigen. Ntar aku bakal kasih juga linknya di deskripsi. Nah, kalau yang buat, aku lagi mainan ini. Kalau buat si eBay Kleinanzeigen ini, dia lebih menyeluruh. Dia nggak cuma nyediain lowongan buat babysitter sama putzfrau atau tukang bersih-bersih, tapi juga buat yang kerja di restoran, di toko, ya kayak gitu-gitu sih. Pokoknya dia lowongannya atau neben jobnya lebih menyeluruh gitu, tergantung ada lowongannya di mana gitu. Dan aku juga udah pernah nyoba dapat kerjaan di eBay Kleinanzeigen ini gitu. Cuman harus agak hati-hati doang karena kebanyakan ada juga yang aneh-aneh gitu ya orangnya, jadi kalian harus teliti juga milihnya. Terus kalau mau ketemuan gitu ya jangan kalau bisa kasih tahu orang kalau kalian mau ketemu sama orang itu nyari kerjaan gitu lah. Pokoknya harus hati-hati sendiri dari kalian mau cari kerjaan di mana, itu harus hati-hati juga gitu ya. Terus masalah gaji juga itu udah ditentuin biasanya, kalian mau gaji berapa atau dia mau nawarinnya gaji berapa, itu udah ada. Terus sistemnya si eBay Kleinanzeigen ini sama kalau kalian ngejual barang bekas di eBay. Kalau kalian pernah, jatuhnya ada orang kayak ngeiklanin mereka lagi nyari lowongan kerja atau lagi buka lowongan kerja sebagai tukang bersih, babysitter, atau kerja di toko atau di resto gitu-gitu. Mereka bakal ngasih iklan, terus ngasih deskripsinya apa aja yang mereka butuhin, seperti apa kriterianya gitu-gitu, maunya berapa jam segala macam. Terus kalian bisa hubungin itu. Biasanya kalian juga harus bikin akunnya sih, lebih gampang kok bikin akunnya di eBay Kleinanzeigen itu pokoknya. Terus kalian hubungin orangnya, kalian bisa bilang kalian tertarik mau kerja sama dia,
Terus kalau cocok kalian bakal chatan terus bakal kayak bikin wawancara gitu, cocok enggaknya segala macam. Terus kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa langsung hubungin orangnya gitu. Lebih simpelnya eBay Client Anzeige ini dibanding Betroid.de, kalian cuma perlu bikin bikin akun di websitenya doang, kayak kalian bikin email. Terus kalian tapi nggak perlu bikin profil atau akun gimana gitu kayak di Betroid.de. Kalau Betroid.de kalian harus kayak bikin Au Pair World gitu loh, kayak kalian harus bikin profil, harus bikin semenarik mungkin biar orang daftar ke kalian, baru kalian ngelamar orang gitu-gitu. Tapi kalau eBay Client Anzeige ini enggak, jatuhnya orang yang mengiklankan yang lebih kayak ngasih tahu apa yang mereka butuhin, dan kalian yang langsung lamar ke mereka gitu. Terus ntar mereka mau taunya seperti apa atau mau butuhin apa dari kalian, baru deh mereka ngomong, atau biasanya langsung lewat diwawancara gitu. Kalau cocok ya oke, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi lebih simple sih sebenarnya. Terus cara yang lain adalah kalian harus lihat atau cari sendiri di mana, di jalan, bukan di jalan gimana gitu, tapi kayak di selembaran di jalan gitu loh. Contohnya misalnya ada yang kayak di kertasnya ada yang nulis lagi butuh orang, lagi cari, kayak di Indo kayak lowongan kerja segala macam di selembaran gitu. Atau di restoran atau di toko, biasanya mereka kalau butuh orang buat part time, mereka kan ngasih tempelan kertas gitu di depannya toko mereka atau di restoran mereka gitu. Nah kalau kalian udah lihat kertas itu, kalian bisa ngelamar di situ atau tanya sama pegawainya seperti apa ngelamarnya, harus kirim kemana gitu-gitu biasanya. Terus apalagi ya, selanjutnya kalian juga bisa dapatin kerjaan atau part time dari mulut ke mulut gitu, atau dari koneksi. Maksudnya gimana, misalnya kalian cerita ke kolegan kalian atau ke teman kerja, kalian lagi butuh lowongan kerja atau lagi butuh kerjaan part time gitu. Terus mereka punya kenalan yang lagi butuh juga atau lagi butuh orang buat kerja di tempat mereka. Nah baru mereka ngenalin kalian ke orang itu gitu. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu ya. Kalian, kalau saran dari aku, kalau emang lagi nyari part time, terus udah tahu mau apa part time-nya gitu-gitu, kalian cerita ke banyak orang di sekitar kalian. Kali aja kalau rezeki mereka juga tahu orang yang lagi nyari orang buat kerja gitu kan, jadi bisa saling membantu gitu. Aku juga pernah dapet dari ibu kos aku gitu. Aku cerita aku lagi butuh part time, terus ibu kos aku yang ngasih tahu kalau ada orang yang di tempat kerjanya dia lagi butuh juga gitu. Jadi enak banget, jadi perluas koneksi kalian, itu bakal ngebantu juga. Terus jalan terakhir adalah dari sosial media, seperti kayak Au Pair juga. Kalian bisa cari di Facebook atau di Instagram segala macam, itu juga bisa. Ya itu aja sih soal gimananya kalian bisa cari part time. Nah sekarang aku mau ceritain ke kalian soal pengalaman aku part time selama di Jerman, dari zaman Au Pair sampai sekarang Ausbildung. Ini mungkin buat kalian yang Au Pair juga bertanya-tanya, boleh nggak sih kak kalau Au Pair itu punya part time atau nebenjob atau punya kerja sampingan selain di keluarga asuh gitu atau di Au Pairnya? Jawaban yang sebenarnya atau yang sejujurnya itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kalian Au Pair di sebuah keluarga, kalian nggak diperbolehkan lagi buat kerja sampingan atau kerja lain dimanapun gitu. Itu karena ilegal gitu. Setahu aku pernah baca alasannya tuh, soalnya kalau Au Pair itu kalian itu nggak bayar pajak mahal gitu loh, atau pajak kalian tuh ditanggung sama keluarga asuh kalian, dan itu pun nggak mahal. Pokoknya nggak semahal kalau kalian kerja-kerja lain lah pajaknya istilahnya. Kalian punya peraturan pajak sendiri lah istilahnya. Nah makanya kalian nggak boleh lagi kerja di tempat lain, soalnya kalian nggak bayar pajak banyak gitu. Jadi ilegal, dan orang kedutaan mikirnya atau orang sini juga mikirnya kalian kan udah tinggal sama keluarga asuh, sudah sama keluarga gitu. Biaya hidup kalian yang nanggung juga mereka, dari masalah makan, tempat tinggal gitu kan. Mereka yang nanggung, sekolah bahasa juga iya, transport juga iya gitu. Dan kalian masih dapat Taschengeld atau dapat uang saku gitu. Jadi mereka mikirnya
ya kalian nggak butuh-butuh banget sebenarnya buat part time gitu. Kalian tetap bisa survive di Jerman tanpa part time gitu. Jadi ya mereka nggak melihat alasan kenapa kalian butuh part time sebenarnya. Cuman buat orang yang mau au pair kan kadang juga mikirnya mau ini ya, berpenghasilan lebih buat nabung, misalnya buat uang kuliah atau mau buat sekedar jalan-jalan segala macam, dan kita nggak pernah tahu kebutuhan setiap orang itu seperti apa gitu kan. Cuman sayangnya emang itu diilegalkan gitu, jadi nggak boleh kalau kalian au pair mau apa part time sebenarnya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena oke, sebelum aku bilang aku mau jelasin doang atau mau negasin kalian, kan boleh ikutin aku, tapi resiko ditanggung sendiri. Maksudnya, kan aku udah bilang kalau apa itu ilegal kalau kalian mau part time saat au pair. Tapi bisa gitu loh kalian lakukan. Dengan catatan, ya kalian kerjanya ilegal gitu. Bahasa Jermannya tuh Schwarzarbeit. Schwarzarbeit itu kerja ilegal gitu, kerja yang nggak didasarkan ke pemerintah atau kerja yang nggak bayar pajak istilahnya gitu, karena itu kerja diem-diem atau kerja ilegal lah istilahnya. Kerja ilegal kan bukan berarti kerja haram ya kan, cuma apa ya, haram secara hukum gitu, bukan secara agama istilahnya gitu. Jadi kalau kalian mau atau kalian nekat, kalian tetap bisa kerja part time saat au pair, tapi resiko ditanggung sendiri. Resikonya apa kak? Dideportasi. Agak lucu ya. Tapi ya emang itu gitu. Kalau sampai ketahuan orang atau segala macam, ya jatuhnya kalian bisa deportasi dari Jerman gitu. Karena ya udah dilarang sama pemerintah Jerman kalau au pair nggak boleh. Kalau kalian tetap bandel, ya udah itu resikonya gitu. Cuman aku bisa sharing dari pengalaman aku karena aku sendiri melakukan gitu. Jadi waktu aku au pair, aku sempet nyobain kerja part time. Jadi tukang bersih-bersih, nggak banyak sih sebenarnya, atau nggak sering banget, cuma 2 jam per minggu. Dan itu aku dibayarnya 10 euro per jam. Jadi 2 jam itu 20 euro, kalikan sendiri 17.000, sekitar berapa. Dan itu menurut aku udah ngebantu aku banget ya, maksudnya udah lumayan buat aku nabung, terus kirim orang tua gitu. Pokoknya 80 euro per bulan itu menurut aku sebagai orang au pair atau anak au pair itu lumayan gitu loh. Jadi aku mau ngambil resiko itu saat itu. Terus alasan kenapa aku mau sebagai apa ngambil part time saat au pair, dan itu apa ya, karena waktu itu aku ngambilnya kerja bersih-bersih kan. Terus aku tuh di kota besar, di Köln gitu. Nah, setahu aku kalau kalian kerja bersih-bersih itu, kenapa aku juga mau di tukang bersih-bersih, karena jarang dikontrol gitu. Lain kalau kalian kerja di restoran segala macem, bakalnya sering dikontrol polisi. Tapi kalau kerja di rumah orang jadi tukang bersih-bersih, itu tuh lebih nggak sering dikontrol gitu loh, karena ya kali polisi ketok pintu ke rumah orang, setiap orang ngontrolin kamu punya pembantu nggak, punya tukang bersih-bersih nggak, coba lihat dokumentasinya gini-gini kan, enggak gitu loh. Polisi nggak ada waktu buat kayak gitu, kecuali bakalnya ada kontrol kalau ada tetangga yang ngelaporin gitu. Cuman enaknya kalau di kota besar kan, tinggal di kota besar itu orang-orangnya cuek gitu kan, karena mereka kebanyakan tinggalnya ya udah hidup masing-masing gitu kan, jarang kenal satu sama lain juga enggak gitu, jarang berkomunikasi juga sama yang lain kalau kalian tinggal di kota besar. Tapi kalau di kota kecil kalian pasti kenal tetangga, sama aja lah kayak di Indo. Kalau di desa atau di mana kan pasti kalian kenal tetangga si A, si B yang deket kalian gitu. Terus kalau tetangga yang nggak suka, terus ngeliat ini orang kayaknya punya pembantu ilegal gitu di rumahnya, aku laporin ke polisi gitu. Terus polisi datang ngecek, kalau kalian pesh atau sial ya bakalnya ketahuan gitu. Makanya aku lebih nyaranin kalau emang kalian mau, nggak nyaranin banget sih, maksudnya kalau emang kalian mau part time saat au pair, kalau bisa kalian emang tinggalnya di kota besar, terus ngambil kerjaan bersih-bersih gitu, nggak bersih-bersih aja, atau ya kasarnya pembantu gitu kan. Karena lebih gampang dicari, uangnya enak, kerjanya juga B aja gitu. Nggak yang kayak mungkin kalau pembantu di Indo lebih
lebih capek atau lebih gimana gitu ya. Tapi kalau di Jerman itu nggak gimana gitu sih, karena kan ada vacuum cleaner, terus pel-pelannya tuh biasanya lebih modern, terus bersih-bersihnya tuh kebanyakan cuma kayak dapur, lantai, kamar mandi gitu. Tapi kayak ruang tamu gitu-gitu jarang gitu, tergantung mereka maunya apa. Tapi nggak kayak di Indo yang bersih-bersihnya tuh harus gimana gitu ya, atau lantainya gimana gitu ya, menurut aku ya. Jadi lebih enak sih menurut aku, nggak terlalu yang gimana gitu. Masalah malu gengsinya itu urusan kalian, tapi aku pribadi nggak melihat itu ada sesuatu yang salah gitu. Kerja part time atau kerja apapun lah part time-nya, mau bersih-bersih, mau jadi pembantu, mau jadi kerja di toko segala macam, kenapa harus malu gitu loh. Aku nggak ngelihat sisi buruk dari itu. Aku kerja gitu, kerja halal gitu, walaupun ilegal ya istilahnya, tapi kan aku nggak nyusahin siapapun, aku nggak ngerugiin siapapun, aku nggak jual diri gitu, aku nggak jual narkoba segala macam. Kenapa aku harus malu? Iya nggak sih? Dan aku pun kerja buat diri aku sendiri, buat aku nabung, buat support my parent gitu loh. Dan menurut aku itu adalah hal yang mulia ya, atau hal yang bermanfaat, atau hal yang positif istilahnya, bukan hal yang negatif yang perlu aku kayak minder. Ih, kok lo mau sih kerja jadi pembantu atau bersih-bersih buat part time doang istilahnya, walaupun ya kenapa enggak gitu. Selama aku kerja halal, aku digaji juga oke bayarannya, aku nggak perlu ribet sama masalah pajak segala macam, kenapa enggak gitu. Dan aku nggak ngerugiin siapapun di situ. Dan hasil dari aku kerja part time itu pun bisa aku belikan hal-hal yang lebih berguna, atau bisa aku manfaatin gitu loh. Ya aku masih nggak ngerti kenapa ada orang yang gengsi atau kayak nganggap hal part time itu iuh banget gitu loh, atau gimana gitu. Kayak ya udah sih, kalau kamu mau nyusahin orang tua terus ya it's okay. Kalau orang tua kalian mampu buat biayain kalian di Jerman segala macam, ya it's okay, itu hak kalian atau ini. Tapi aku cuma oke lah kalau misalnya kalian gengsi nggak mau kerja part time, tapi aku nggak see reason kenapa kalian harus menjatuhkan orang yang mau kerja keras dengan part time, dengan cara part time gitu. Kalau kalian gengsi, kalian malu buat kerja, ya udah itu hak kalian. Tapi kalian nggak punya hak buat ngejudge orang atau ngebilangin orang, kayak ngerendahin orang gitu loh, karena kerjaan mereka atau karena apa yang mereka mau gitu loh. Itu yang aku nggak percaya atau aku nggak ngerti di situ. Kalau aku sih pribadi, ya kalau kamu malu nggak mau lakuin ya nggak apa-apa, tapi kamu nggak perlu ngejatuhin aku buat kayak gitu, ngerti nggak? Kalau kalian malu aja sendiri, nggak usah bawa orang lah istilahnya. Kan nggak perlu komen-komen aneh ke orang-orang lain gitu. Kita nggak butuh komen-komenan kayak gitu ya. Kita tahu kerjaan kita apa, sama itu halal, itu nggak merugikan orang lain. Nggak perlu kan komen-komen aneh-aneh buat ngejatuhin orang lain. Itu nggak ada fungsinya dan kita nggak perlu itu gitu loh. Di dunia ini nggak ada yang mau dengar komenan orang kayak gitu. So ya itu doang soal itu. Jadi buat kalian yang saya mau kerja bersih-bersih atau mau oper atau segala macam, kalian harus punya mindset yang nggak usah mikirin kata orang lah, nggak usah cuek gitu. Maksudnya terserah orang mau ngomong apa, selama itu bermanfaat buat kalian, itu berguna buat kalian, ya udah lakuin gitu. Mau orang lain ngomong apa, udah cuekin aja gitu. Yang ngejalanin kalian, yang susah kalian, yang dapat senang juga, dapat uang juga kalian gitu loh. Yang lain udahlah, lupain aja. Aku pun cerita soal ini karena mungkin bermanfaat gitu buat orang lain, atau yang mau cari part time atau mau cari kerja gitu. Dan kasih semangat juga gitu loh buat kalian. Kalau kalian mau survive di Jerman, atau kalian mau dapat uang lebih saat di Jerman atau ini, aku mau kasih kalian tahu caranya gitu loh, kayak gitu. Terus kayak ngasih semangat, nggak perlu malu gitu loh. Kan juga dapat uang gitu, uangnya juga lumayan, dan kerjaannya ya B aja sih menurut aku ya. Kalau kalian kerjanya banyak ya pasti capek, tapi selebihnya it's okay. Dan aku cuma mau sharing gitu loh ke kalian. Oh ya, karena aku tadi cerita tuh aku kerja part time bersih-bersih saat au pair. Dan itu aku cuma punya satu kerjaan doang. Aku dapatnya di betrayot.de ini. Terus awal-awal juga lucunya ya, aku cerita dikit deh soal pengalaman pertama kali aku kerja part time. Aku kan chat orangnya di si betrayot.de ini gitu kan. Terus dia kayak mau ketemuan langsung, terus kayak probetak lah namanya. Probetak itu kayak
nyoba sehari kerja sama dia, cocok enggaknya baru kelihatan gitu. Kalau misalnya cocok bakalnya lanjut, kalau enggak ya enggak. Tapi enaknya kalau kalian kerja bersih-bersih terus dapat pro betak, kalian bakalan tetap dibayar gitu loh. Walaupun cocok nggak cocok, bakalan tetap dibayar. Makanya kadang aku bisa nyaranin kalau kalian cuma mau uang sekilas atau nggak mau kerjaan tetap, ya kalian ikut aja pro betaknya. Pas ada lagi waktu gitu kan, kalian bilang, oh aku mau pro betak jadi tukang bersih-bersih, misalnya 3 jam sama dia. Terus kalian bilang, oh aku ternyata nggak bisa kerja sama dia, kan tetap dapat uang 30 euro itu misalnya 3 jam buat pro betak. Ngerti nggak sih? Ya gitulah, maksudnya kalian cuma perlu datang sehari kerja buat probe atau buat nyoba cocok enggaknya, tapi kalian udah dapat gajinya gitu loh. Ya aku harap kalian ngerti. Terus ya udah, aku datang ke dia. Awalnya rada takut kan, karena aku belum pernah gitu nyoba part time. Ternyata dia tuh cowok, aku pikir dia tuh cewek karena namanya tuh nama-nama cewek gitu menurut aku. Terus aku juga bilang ke dia Frau itu kan cewek, apa, dalam bahasa Jerman. Terus dia bilang, aku tuh sebenarnya laki-laki loh. Dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dia bilang gitu. Ya udah kalau kamu mikirnya cewek gitu. Oh ya maaf, aku bilang aku pikir cewek. Terus aku datang ke tempat dia. Terus aku tuh saking takutnya ya, sampai nulis alamat dia di mana, di buku tulis aku. Terus aku buka buku tulis aku itu, dibuka lebar, terus taruh di atas meja belajar aku waktu aku oper. Aku kan nggak bilang keluarga asuh aku kan, kalau bilang matilah. Dimarahin kan, karena nggak boleh. Nah, jadi aku diam-diam waktu itu, karena kan aku juga kerjanya waktu weekend atau waktu weekend, dan mereka nggak tahu. Aku taunya aku jalan sama teman atau segala macam. Terus yaudah aku tulis alamatnya di buku itu, karena aku mikir kalau aku ada apa-apa terus mereka nggak tahu ada aku di mana, terus mereka kan bakalnya meriksa kamar aku, bakal menemukan bukti itu. Aku sampai mikir kayak gitu, tau nggak, saking panonya kayak gitu. Jadi lucu aja. Terus aku bilang teman aku juga sih kalau aku ada wawancara lah istilahnya, atau kerja hari itu, alamatnya ini, kalau ada apa-apa kamu tahu gitulah, alamatnya di mana segala macam. Terus ternyata orangnya baik kok. Aku cuma waktu itu bersih-bersihnya cuma dapur, kamar mandi, terus ruang tamu, tapi itu cuma lantainya doang ya, ruang tamu. Terus udah lantainya doang, itu doang. Iya, jadi nggak berat banget sih sebenarnya. Dan aku tuh sebenarnya 1,5 jam udah selesai, udah bisa ngeselesain semua. Terus dia bilang ya kalau kamu udah selesai, udah bersih ya nggak masalah gitu, kalau mau pulang. Terus dia waktu itu sistemnya yang aku suka ya, kalau kerja bersih orang Jerman itu nggak kayak di Indo yang dikontrol, diawasin gitu-gitu. Enggak, jadi kita tuh benar-benar dikasih waktu atau dikasih ketenangan buat kerja gitu loh. Kalau kebanyakan mereka tuh kayak ninggal kunci, atau mereka nggak di situ waktu kita kerja, ngerti nggak? Jadi waktu itu aku kalau mau datang ya, aku bilang dulu ke orangnya aku mau datang jam sekian. Terus dia bilang oh iya pas, atau dia bilang kamu bisa nggak datang jam sekian, pokoknya diomongin gitu. Terus nanti dia bilang oh aku mau keluar ya, kamu bisa bersih-bersih lanjutkan, aku mau keluar, nanti kalau udah selesai pintunya ditutup aja gitu. Soalnya kebanyakan pintu di Jerman kayak gitu, nggak perlu dikunci lagi, ditutup gitu aja udah langsung kekunci. Makanya bahayanya jangan pernah lupain kunci rumah ya, harus selalu dibawa. Karena kebanyakan pintu di Jerman kayak gitu, udah otomatis kekunci kalau kita tutup gitu aja. Dan kebanyakan aku seringnya kayak gitu, jarang dia di rumah ngekontrol aku, ngeliatin gitu. Cuma hari pertama doang waktu pro betak itu, dia kayak ngeliat oh kamu kerjanya kayak gini gitu-gitu. Terus dia ngeliat kerjaan aku bersih, cocok, oke. Dan waktu itu cuma buang sampah doang, iya aku ingat buang sampah doang. Selebihnya nggak ada yang gimana gitu, yang harus kalau di Indo ya yang pakai sulak atau yang bersih-bersih apa segala macam gitu-gitu. Enggak sih, nggak yang heboh gitu loh bersih-bersihnya. Kebanyakan ya ngelap-ngelap gitu iya, tapi nggak yang gimana gitu sih menurut aku. Dan itu kan nggak perlu pengalaman macam-macam, nggak perlu kualifikasi macam-macam buat bersih-bersih. Masalah
obat-obatnya bersih-bersih kalian bakalnya belajar sendiri atau bakalnya nanya sendiri kayak gitu. Itu aja sih soal pertemuan pertama. Terus terakhir dia baik banget waktu aku udah pindah ya, udah nggak OP lagi di situ. Dia ngasih aku hadiah buku gitu, buku soal apa namanya, tempat wisata di Jerman gitu. Jadi kayak buku panduan apa aja sih tempat wisata yang ada di Jerman itu gitulah, sebagai hadiah. Terus dia tuh bilang kalau misalnya kamu datang lagi ke Köln, pindah lagi ke sini, hubungin aja aku, kali aja aku masih ada kerjaan buat kamu gitu-gitu, karena udah cocok sebenarnya. Dia bilang baik banget sih orangnya, dan lumayan gitu. Waktu itu gaji aku 260 euro gitu per bulan sebagai au pair. Terus aku dapat tambahan 80 euro sebagai buat apa namanya, part time, sebagai part time bersih-bersih. Lumayan, dan itu cuma 2 jam doang, dan itu nggak jauh dari tempat aku, jadi kayak lumayan banget membantu. Terus itu waktu aku au pair ya. Sekarang lanjut waktu aku zaman aku FS Shot, aku part time. Nah di situ yang aku hefty ya part time-nya, atau bener-bener banyak gitu. Kan aku bilang maksimal part time itu 450 euro ya. Oh nih, BTW aku lupa bilang, masalah peraturan part time itu setiap visa atau setiap kerjaan tuh beda-beda. Kayak tadi aku bilang au pair nggak boleh part time, nggak boleh kerja lain. FS Shot boleh, tapi maksimal 450 euro per bulan penghasilannya, nggak boleh lebih. Dan kerjaan kalian itu harus disetujui sama kerjaan kalian FS Shot. Maksudnya kalau kalian mau daftar part time di mana, tempat FS Shot kalian tuh harus tahu dan harus menyetujui. Kalau nggak disetujuin nggak boleh gitu, jadi harus izin dulu. Itu. Terus kalau Ausbildung boleh part time, tapi kayak FS Shot harus 450 euro maksimal, dan itu ada ketentuannya, jam-jamnya, nggak boleh berapa jam, seminggu nggak boleh lebih dari berapa jam gitu-gitu. Pokoknya ada aturannya. Terus kalau kalian kuliah, student gitu, setahu aku juga ada. Itu juga harus kalian perhatikan seperti apa peraturannya. Pokoknya setahu aku kalau kalian student itu lebih bebas. Kalau part time-nya itu waktu Ferien atau waktu lagi nggak kuliah gitu loh, waktu lagi libur musim panas contohnya gitu-gitu. Tapi untuk lebih detailnya kalian harus cari sendiri peraturannya seperti apa. Oke? Ya udah, lanjut sekarang yang ke FS Shot ya tadi aku bilang. Kan aku bilang maksimal 450 euro tuh penghasilannya, tapi sekali lagi kan aku bandel. Aku lebih dari 450 euro penghasilan aku, karena aku dulu part time itu sampai 7 part time aku punya waktu FS Shot. Kok bisa? Bisa. Gimana ya ceritanya? Jadi FS Shot itu kan kerja itu sekitar 38,5 jam per minggunya kalian kerja. Itu udah full time gitu kan. Terus 2 hari libur lah istilahnya. Sebenarnya untuk part time sampai 7 part time itu terlalu banyak, karena nggak bisa kan, nggak tidur gitu jatuhnya gitu kan. Tapi kenapa aku bisa? Karena dulu aku FS Shot itu tempat aku tuh suka apa ya, ngeplan aku tuh minus gitu loh di mana, di Dienstplan atau di jadwal kerja. Boleh nggak gitu? Sebenarnya sih enggak. Tapi enaknya FS Shot itu, kalaupun kalian punya minus atau kerja kalian itu waktunya kurang dari yang seharusnya, itu nggak dipermasalahkan atau tidak nggak bisa dihukumkan atau segala macam. Karena kalau kalian jadi FS Shot, kerja FS Shot atau relawan, itu kan relawan gitu, kalian ya cuma jadi relawan, jadi nggak ada hukumnya gitu. Kalian harus kalaupun kalian kerjanya kurang gitu dari situ, nggak masalah gitu, karena kalian cuma relawan. Selama bukan kalian yang yang bikin minus itu. Maksudnya kalian dapat minusnya, jam minus itu bukan kesalahan kalian, tapi kesalahan dari tempat kerja kalian yang nge-planning kalian kerjanya minus gitu loh. Gimana ya ngejelasinnya biar gampang. Jadi misalnya nih kalian selama 1 bulan harusnya kalian tuh kerjanya 150 jam dalam sebulan ini gitu, tapi tempat kalian kerja itu cuma ngeplan kalian 100 jam di bulan itu. Ya udah, itu bukan kesalahan kalian gitu, ya nggak masalah.
kalaupun terus misalnya bulan depan kalian harus lembur gitu, kerja lembur, tapi kan nggak mungkin kalian bisa lembur tanpa libur gitu loh. 1 minggu harus kerja, kalian dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu harus kerja tanpa libur tuh nggak mungkin kan. Nah makanya kalau udah dari awal minus, terus ini minus, terus pada akhirnya kalian punya jam-jam minus, jam-jam yang berkurang, itu nggak akan dipermasalahkan kalau kalian FShot, karena itu bukan kesalahan kalian, itu loh, ngerti nggak? Nah, pertama itu karena itu tempat kerja aku sering salah ngeplan aku kayak gitu. Bentar, ada agak kabur. Nah, terus yang kedua, aku tuh suka bolos bolos izin sakit. Awal aku nggak pernah ngelakuin itu, tapi kenapa aku lakuin? Karena aku sering dapat ini loh, teman kerja yang scheiße maaf ya kata kasar, yang gak enak gitu, yang kerjanya gak enak kalau sama mereka. Dia cuma duduk di kantor nggak ngapa-ngapain, terus aku yang kerja semua, misalnya kayak gitu. Makanya aku sering izin sakit kalau aku tahu aku kerja sama dia, terus aku jatuhnya kerja part time lainnya gitu. Terus kalau FShot itu di tempat aku, kalau izin sakit maksimal 3 hari, kalian nggak perlu ke dokter, jadi nggak perlu surat ke dokter segala macam, nggak perlu, cuma tinggal telepon atau kirim email, aku izin sakit ya, aku lagi enak badan segala macam, selesai, udah gitu. Enak banget. Makanya dulu ya aku lihat-lihat sih, nggak mungkin aku setiap minggu bolos gitu, enggak lah, paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu aku bolos 2 hari 3 hari buat kerja part time gitu deh. Terus ya udah, itu masalah kenapa aku bisa punya kerja part time sampai 7. Terus alasannya kenapa ya itu pribadi ya, sebenarnya karena aku mau nabung, terus aku mau support my parent, masalah keuangan. Terus apa lagi ya, kerjanya apa aja, seperti aku bilang waktu aku au pair, aku pernah kerja bersih-bersih. Nah waktu FShot juga aku kerja bersih-bersih, pernah kerja jadi kayak au pair, pernah babysitter sama orang Indo juga. Terus banyak kan sih kerja bersih-bersih sih waktu FShot itu. Terus kerja jaga kucing juga pernah. Itu tuh my favorite part time ever, jagain kucing. Jadi aku tuh cuma kerja part time ngejagain kucing, ngasih makan dia doang, dapat uang, ngelus. Terus aku tuh juga boleh tinggal di rumahnya dia besar selama dia nggak di situ. Jadi awalnya tuh aku kerja sama dia tuh bersih-bersih. Terus ternyata dia minta tolong, dia mau ngedate sama suaminya. Dia nanya aku bisa nggak jagain anaknya, karena anaknya tuh masih di bawah umur. Orang sini walaupun udah umur 11-12 tahun, anaknya itu tetap nggak boleh tinggal sendirian. Bagusnya itu karena masih di bawah umur, jadi harus ada yang jagain. Nah terus aku ditanya mau nggak, aku mau. Terus akhirnya aku jadi babysitter tempatnya dia, jagain anaknya dia. Cuma berapa jam doang, anaknya habis itu tidur, ya udah aku tetap jagain gitu. Enak banget sih. Babysitter yang kayak gitu, kalau anaknya udah gede cuma jagain waktu malam doang karena orang tuanya nggak ada. Terus setelah itu dia nanya dia mau urlaub atau mau holiday ke negara apa gitu. Terus rumahnya kosong dan dia punya 2 kucing dan kucingnya nggak ada yang rawat. Terus aku disuruh di situ dan aku diperbolehkan nginep tempatnya dia, nguasain 1 rumah, terus digaji. Terus cuma kerjaku ya ngasih makan kucing gitu doang. Itu enak banget sih. Terus aku boleh bawa teman juga ke rumahnya dia segala macam. Jadi kita waktu itu kayak party gitu, masak-masak tempatnya dia karena rumahnya besar kan. Terus sama teman aku nginep situ juga boleh gitu-gitu. Terus kita masak-masak di situ. Enak sih gitu. Udah boleh numpang tempat tinggal, boleh dapat gaji, terus kerjaan cuma ngasih makan kucing dan kucingnya juga lucu gitu. So it was the best part time menurut aku ya, kerjaannya tuh enak banget. Terus aku dibayar berapa ya waktu itu, 50 euro kalau nggak salah per minggu buat ini ngejagain kucing, lumayan ya. Terus aku kerja apa lagi ya, udah sih itu aja kayaknya. Dan dari pengalaman aku bisa bilang ya ampun, walaupun kata orang kerja bersih-bersih ya, tapi menurut aku itu juga best experience ever gitu loh. Karena aku banyak ketemu orang baru, aku ngerasain kerja part time,
walaupun itu ilegal, tapi aku dapat kenalan baru, dapat orang baru gitu, dan orangnya baik-baik, dan mereka ngehargain aku gitu. Mereka juga nganggap aku tuh nggak kayak pembantu mereka atau kayak orang yang kerja part-time, tapi udah kayak teman gitu, kayak kenalan gitu, yang apa ya, sampai sekarang juga masih kontakan. Terus mereka tuh kayak nggak pernah kayak ngeremehin aku atau gimana gitu, mereka tetap respect ke aku gitu. Yang sampai kalau aku pulang suka dibawain makanan. Terus waktu itu kalau aku pulangnya kemalaman sampai mau diantarin pulang. Terus saat aku pun berhenti kerja part time sama mereka, mereka tuh yang kayak, ya ampun sayang banget ya kamu berhenti sama kita, kamu pindah gitu-gitu, kalau main ke kota kita lagi mampir dong gitu-gitu. Terus ya gitu-gitu deh, pokoknya baik banget. Sampai ada satu orang juga ngasih aku pesangon 200 euro. Masa ntar aku kasih lihat ya, itu sekitar berapa waktu aku berhenti di tempatnya dia, ngasih aku pesangon. Padahal aku tuh cuma kerja istilahnya jadi pembantu tempatnya dia, bersih-bersih 2 jam per minggu gitu loh, cuma 20, dia bayar aku 25 euro per bulan, per minggu. Enggak, 25 dia bayar aku. Nggak tahu kenapa dia bilang dia nggak mau bayar 10 euro per bulan, per jamnya. Maaf ya, otak aku rada-rada ini. Jadi dia baik banget lah pokoknya, sampai ngasih aku pesangon gitu-gitu. Terus ya kebanyakan baik-baik sih tempat aku kerja itu, nggak ada yang gimana gitu. Ya ada satu orang yang bukan orang Jerman, dia orang Asia, aku nggak tahu apa orang apa. Pokoknya dia rada nggak enak sih, dia kalau ngekritik itu nggak enak omongannya gitu. Terus akhirnya aku berhenti karena nggak kerasan sama dia. Tapi awal-awal sebenarnya dia baik sih, cuman dia mungkin dia kayak strength ya, atau kayak strength itu kayak ketat gitu loh, kayak maunya serba bersih, banyak yang diomelin, maunya serba perfect segala macam. Dan ende itu di akhir itu aku udah nggak bisa lagi ada waktu buat dia, atau aku sering nyuri-nyuri jam juga sih emang tempatnya dia, makanya kadang nggak bersih lah gitulah. Karena harusnya aku kerja 3 jam tapi aku cuma nyelesain 1 jam setengah gitu. Ya. Oh, satu lagi aku juga pernah kerja di tangga. Di tangga itu maksudnya bersih-bersih tangga, jadi kayak nyapu tangga, ngepel tangga ini, tangga apartemen atau wohnung. Jadi dia tuh apartemennya tuh besar gitu kan, dan nggak punya eskalator gitu loh, atau eskalator emang di mall nggak punya lift gitu loh, dan dia harus pakai tangga gitu kan. Terus aku harus nyapu tangga itu, ngebersihin ya itu dari sarang-sarang laba-laba, terus disapu, terus habis itu dipel. Itu yang nggak enak sih kerjaannya, karena lebih capek, karena tuh kerja tangga itu lebih kotor, nggak kayak di rumah gitu loh debunya. Terus nggak enaknya tuh tempatnya orang lewat-lewat gitu, sama aja kayak kalian bersih-bersih di mana, di stasiun lah istilahnya, dilewatin setiap orang, disapa setiap orang, diliatin orang gitu. Kayak nggak bisa kerja sendirian gitu, harus berinteraksi sama orang, itu yang nggak enak sih. Jadi aku kalau kerja di tempatnya yang di tangga itu, aku biasanya datangnya subuh gitu biar nggak banyak orang, jadi nggak keganggu, dikit-dikit ada yang lewat gini-gini gitu, lebih cepat jadi kerjanya. Cuman bayarannya enaknya dia itu lumayan sih, jadi dia minta aku kerja 4 jam per minggu, tapi aku suka menyelesaikan, atau paling maksimal aku kerja tuh 2 jam doang. Jadi dia bayar aku sekitar 11 euro ya per jamnya. Terus aku cuma kerja 2 jam, kayak anggapannya aku tuh kerja 2 jam tapi dibayar 20 euro per jamnya, ngerti nggak? Itu enaknya sih, karena ya selama kalian cepat bersih-bersihnya ya kalian selesai gitu, nggak ada yang ngontrol juga. Cuman ya pokoknya di akhir-akhir aku FSJ itu aku udah nggak bisa manage waktu aku, nggak bisa ngontrol. Akhirnya aku berhentiin satu-satu gitu dari yang ini. Ya, tapi awal-awal itu 7 sih aku udah pernah hitung, dan penghasilan aku FSJ itu bahkan lebih besar dibanding aku penghasilan aku part time itu bahkan lebih besar dibanding gaji aku waktu FSJ, sampai bisa kayak gitu. Itu sih pengalaman aku jadi FSJ ya part time nya. Pernah tuh satu waktu
bangun subuh jam 4 pagi terus pulang rumah itu udah jam 10 malam, itu juga pernah karena saking banyaknya kerjaan terus banyak part time gitu-gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa sih, itu pribadi ya seperti yang aku bilang, tapi the most apa ya yang aku bisa kasih tahu, karena aku mau nabung gitu kan buat kehidupan aku. Terus ya aku mau apa ya, mau ngebantu keluarga atau orang tua juga gitu, atau support my family. Itu alasan utama kenapa aku sampai segitunya gitu nyari part time atau gimana. Ya jadi kalau ada orang yang bilang kenapa malu atau kenapa kok nggak gengsi segala macam, aku sih sekali lagi aku bilang I don't see the reason why I have to be shame atau ngerasa gimana gitu sih soal part time apapun itu kerjaannya. Yang lucunya ya soal part time aku cerita dikit, ada juga yang teman aku nih, dia orang Indo, dia kuliah di Jerman udah lumayan lama. Orang tua itu sebenarnya mampu gitu ngebiayain dia kuliah di Jerman tanpa dia harus kerja part time gitu. Dia orang kaya, tapi anak ini nggak mau gitu ngebebanin orang tua dia, jadi dia juga mau kerja part time atau dikit-dikit ngeringanin beban orang tua dia soal biaya. Tapi masih di apa ya, kayak dibully gitu sama temennya atau kayak diejek sama temennya. Ih kamu nggak malu apa kerja apa di toko, dia kerjanya di toko part time atau di restoran gitu pas kuliah gitu-gitu segala macam. Orang Indo juga ya ngomong, dan aku kayak mikir ya ampun, dia loh kerja, maksudnya bukan kerja kayak aku yang bersih-bersih atau gimana, dia kerja masih di toko gitu. Terus masih ada aja netizen atau mulut orang Indo yang bilang kok nggak malu gitu segala macam. Nggak habis pikir sih sama orang yang kayak gitu. I mean dia berusaha buat ngeringanin beban orang tua beban orang tua dia, tapi orang lain mikirnya itu hal yang memalukan gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Dia tuh berusaha buat ngeringanin beban orang tuanya dia dengan part time, tapi orang mikirnya itu hal yang memalukan. Sedangkan mungkin orang yang ngomong kayak gitu masih jadi beban orang tua, dan dia nanya yang malu yang kerja gitu. Ngerti nggak sih? Bukannya aku ngejek atau ngata-ngatain yang masih minta duit orang tua ya, enggak, tapi ngerti kan maksudnya. Ya emang sih, maksudnya beberapa orang tua mikirnya ya kuliah itu kewajiban orang tua, harusnya orang tua yang ini, tapi kan nggak semua orang atau semua orang tua mampu gitu kan. Dan nggak ada salahnya juga kalau si anak mau ngeringanin beban orang tua itu dan mau belajar mandiri gitu loh. Dan apa ya, aku nggak ngelihat orang-orang yang mau kayak gitu punya hak ke orang lain buat ngejek kerjaan orang, padahal itu kerjaan yang itu sesuatu hal yang baik gitu, sesuatu hal yang bagus, tapi orang-orang lain mikirnya itu sesuatu yang memalukan. Aku nggak habis pikir di situ sih, kayak ya ampun ya, padahal dia orang kaya tapi dia tetap mau berusaha kerja gitu atau ngeringanin beban orang tua dia, dan masih dibilangin ya kayak gitu, aneh lah pokoknya. Seperti aku bilang, saran dari aku jangan apa digubris lah omongan orang-orang kayak gitu. Mau kalian kerja apa atau segala macem, sama itu halal ya kenapa enggak. Dan I mean semua orang juga nggak perlu tahu kalian kerja apa, kan nggak perlu share itu di Instagram, di sosial media segala macam. Kalau ditanya ya jawab, kalau enggak ya nggak perlu bilang gitu kan. Aku juga tidak menutup-nutupi kalau aku punya part time ini itu waktu dulu, tapi aku juga nggak harus kayak gumbar-gumbar di publik gitu loh kalau aku kerja itu, ngerti kan ya. Kayak gitu sih, karena kan itu kayak apa ya, beban aku atau itu kerjaan aku, dan aku nggak perlu apa ya, kayak nggak ada lihat harus kasih tahu semua orang apa gitu, ngerti kan. Kayak gitu lah. Terus masalah Osbilung, aku nggak ada kerja part time lagi karena udah capek waktu FS Shot, jadi menikmati aja masa-masa Osbilung kali ini. Ya ampun panjang banget ya durasinya, maaf ya kalau aku udah ngomong sepanjang lebar ini soal part time segala macam. Aku cuma mau share pengalaman aku, terus mau cerita soal itu
Ya aku harap kalian bisa ngambil pelajaran atau hikmahnya dari cerita ini atau pengalaman ini. Ya terus bisa kasih motivasi juga buat kalian yang mau part time atau segala macem. Sekali lagi kalau kalian mau kerja ilegal, mau entah itu waktu au pair atau FS shot, resiko tanggung sendiri. jangan bawa nama aku, oke? Jadi ya itu aja, kalian cuma perlu tahu resikonya itu. Jadi sih itu doang soal video kali ini. Makasih udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan, request atau segala macam, kalian bisa hubungin aku lewat Instagram atau tulis di komentar. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.